apa ya, suatu yang malas sebenarnya para arsitek desainer seperti kalian ini malas untuk melakukan itu. Jujur ya. Hitung-hitung ya, Pak. Bukan masalah ngitungnya gitu ya. Karena ini suatu karena ini sesuatu yang nggak kelihatan gitu, you know, Oh, nggak nggak terlihat gitu kerjanya gitu ya. Tapi ini diperlukan gitu ya. Ibaratnya eh, sebagian besar di kalian mesti ingin eh, lebih berkutat kepada desain ya, lebih ingin desain yang wow gitu, desainnya diakui gitu kan ya. Tapi RAB-nya pusing gitu ya. Giliran lulus RKB apa ini pekerjaan apa, ini pekerjaan apa gitu ya. Saya nggak tahu di kuliah lain kalian diajarin nggak ini apa membuat RAB? Dasar aja sih, Pak. Bukan Hah? kuliah sih, Pak. Bukan Bukan kuliah. kuliah. dan Apa dong? kuliah. Apa KP, dong? Pak. Oh, KP. Di luar kampus malah yang ngajarin. Gitu ya. Iya, Pak. Salsa. Di luar Iya, kampus. Pak. Kamu KP di mana, Salsa? Ini, Pak. Proyek pembangunan rumah sakit PU. Nah, betul. Proyek pemerintah terutama ya. Terutama Iya, Pak. proyek PU, proyek-proyek pemerintah, governmental gitu. Itu kalian akan berkutat kepada RAB kebanyakan ya. Karena budgetnya terbatas, budgetnya tertentu ya. And they really think about the money gitu ya. They really think about the money, the budget gitu ya. Jadi sayang sekali sebenarnya kalau nggak ada mata kuliah rencana anggaran biaya ya. Ada nggak di ITS? Nggak ada ya. Belum Terus saya ada, dari Pak. dosen PA, Pak, malah. Dari Jadi, dosen. Awal PA. tapi Tapi bentuknya kayak Excel doang gitu loh, Pak. Kayak Excel, terus nanti udah ada perhitungan sendiri dari ibunya, terus dimasuk-masukin jumlahnya, tiba-tiba keluar harganya gitu. Tapi itu nggak semua, nggak dapat semua ya. Maksudnya itu dari dosen pembimbing PA ke kelompok itu aja gitu. Aku agak lupa sih. Dari dulu kita semuanya dapat apa? Dari dosen koor. Iya, dari dosen koor. Oh, dari dosen koor. Ya, Dari dosen koordinator ke kalian gitu. PA berapa itu? Semuanya. PA PA 1. 1. PA 1. Boleh tahu Pak siapa atau Bu siapa? Pak Rabani nggak sih? Pak Oh, Rabani. Pak Rabani. Ya. Pak Rabani. Sesuai namanya ya, Pak Rabani. RAB. Direkam ini. Oke. Ya. Ya, bagus kalau diajarkan ya, tapi saya berharap itu jadi sebuah ini sendiri ya. Satu mata kuliah sendiri ya. Jadi kalau saya ngajarin juga saya nggak terlalu expert di situ ya. Jadi paling nggak kalian tahu lah ya. Bagus lagi kalau memang ada pengetahuan ini ya. Nggak lagi-lagi. Kenapa Salsa nggak lagi-lagi? Wah, pusing. Masya Allah, Pak. Masya Allah. Oh iya, kenapa? Kalau saya kemarin ini sih, Pak, karena beberapa dari kantor itu banyak kekurangan BIM, maksudnya pengetahuan BIM-nya itu masih kurang gitu, Pak. Jadi kayak nggak langsung. Nah, ngitung volumenya itu dari CAD CAD, Pak. Nah, itu berat banget. Berarti kamu ngitung panjang dindingnya sekian, Iya kayak gitu, Pak. Jadi kali sekian gitu. iya, Pak. Terus dimasukin ke Excel, terus itu jadi volumenya dan dikasih ke ini apa? Kan ada tabelnya lagi tuh kayak di ekspor. Nah, itu astagfirullahaladzim, seribet ini kan. Iya. Jadi kayak nggak mau lagi deh, Pak. Ya Allah, RAB itu kalau nggak pakai BIM. Gimana sih? Nggak mau lagi. Kamu belum jadi arsitek udah nyerah. Ya, saya juga jujur dulu pernah menghadapi kendala yang sama ya. Setelah lulus itu kita dihadapkan pada kenyataannya yang dulunya kuliah itu hanya tentang desain gitu ya. Pas selesai kuliah tuh kita dihadapkan pada bisa nggak dibangun gitu ya, bisa nggak cukup duitnya, nutup nggak duitnya gitu ya.
tukangnya, kemampuan material tukangnya gitu dan lain-lain. Nah, itu kurangnya menurut saya pendidikan arsitektur di Indonesia ya. Bukan hanya di ITS, hampir semua arsitektur di Indonesia seperti itu. Ibaratnya begini, tiap tahun berapa puluh juta lulusan arsitektur coba seluruh Indonesia itu ya. Tapi keadaan di lapangan gitu-gitu aja gitu. Ngerti nggak? Cara membangunnya seperti itu, tukangnya masih seperti itu ya. Masih seperti itu artinya ya beberapa ada yang profesional ya, ada yang ya tahu sendiri kan ya, tukang-tukang yang nyeker gitu, yang apa nggak pakai baju gitu, ngerjain sambil ngerokok gitu, ambil istirahatnya lama gitu. Itu yang sebenarnya tugas kalian ya, tugas sarjana gitu ya. Tugas sarjana mengubah yang ada di lapangan itu ya. Tapi sayangnya nggak tahu ya, mungkin efektivitas pendidikannya belum terlihat ya. Jadi masih kurang ya. Artinya harus ada di antara ya. Ya. Emang kalau dulu sih sama dosen pembimbingku dulu Pak Prof Joseph. Pak Joseph. Pas ya, dasar perancangan satu itu ditakut-takutinnya kan kayak gini Pak. Jadi yang lulusan itu katanya cuma 10% jadi arsitek. Ya, bisa jadi. Itu bener Pak. Bisa lebih rendah. Bisa lebih rendah loh. Oke. Ya itu beneran. Karena apa ya? Ada privilege juga sih. Artinya untuk teman-teman yang kemampuan ekonominya kuat gitu ya, artinya dia misalkan atau didukung dari keluarga ya, misalkan ayah saya kontraktor, ayah saya civil engineering, ayah saya arsitek gitu ya. Jadi ada yang sistemnya kayak menurunkan gitu loh, menurunkan pekerjaan ke dia. Jadi it's like they're not doing nothing gitu, but the project come gitu. Itu privilege pertama. Jadi keunggulan tersendiri untuk kalian bisa memilih jadi arsitek dengan cepat. Artinya di usia yang muda, tapi kalian bisa segera menghasilkan karya. Itu keuntungan tersendiri. Kalau kalian punya kerabat atau misalkan developer atau apa, itu memang keunggulan yang harus kalian manfaatkan gitu. Ya. Tapi ya memang itu nantinya akan berpengaruh ke kok sih misalkan siapa si Rai kok udah jadi proyeknya udah banyak gitu, baru lulus 2 tahun udah bikin proyek ini itu gitu. Itu pasti ada sesuatu gitu, pasti ada suatu skill yang dia punya atau suatu koneksi yang dia punya gitu, yang menguntungkan dia gitu. Nah, untuk kalian yang merasa nggak punya itu, gitu, kalian harus lari gitu loh. Artinya kalian harus mengejar itu. Gitu. Caranya banyak. Itu nanti tipsnya macam-macam itu. Ya ini sebenarnya kelas BIM sih ya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita share gini lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Harusnya di kelas ketiga ya Pak. Ya. Nggak apa nih, saya share di sini. Kalau ada yang nggak setuju, angkat tangan. Setuju semua. Oke. Saya sih setuju Pak. Ya setuju ya, nggak apa lah ya, kita ya refresh jenak lah ya, jangan terlalu kaku lah ya jadi orang. Jadi untuk kalian yang merasa nggak punya koneksi sekuat itu gitu ya, atau nggak punya kemampuan finansial modal sekuat itu, karena kalau kalian membuat biro arsitektur gitu ya, kalian buat biro arsitektur gitu, itu pakai modal loh, gitu. Jujur itu pakai modal, itu bukan zero gitu ya. Modalnya itu macam-macam, bisa modal berupa uang gitu ya, bisa modal berupa koneksi itu. Koneksi itu juga modal gitu ya. Koneksi kalian dengan ini artinya yang bukan saudara loh ya, yang nggak ada turunan pengusaha dan lain-lain. Koneksi ini bisa berasal dari entah itu kakak kelas kalian gitu ya, entah itu dosen, entah itu misalkan tempat KP kalian ya, tadi salsa KP ya, tempat KP kalian itu harus dibina gitu. Mau salsa bilang nggak lagi deh gitu ya,
mau kapok seperti apapun gitu ya, koneksi itu harus dijaga gitu. Artinya ya seenggak suka apapun dengan pekerjaan di kantor itu gitu ya, siapa tahu gitu di depan ke depan itu yang akan membantu kamu membukakan jalan rezeki kalian, membukakan jalan menuju mimpi kalian gitu. Itu nggak ada yang tahu loh, beneran itu nggak ada yang tahu. Misalkan kalian kenal sama orang luar negeri aja gitu ya, pas workshop misalkan atau exchange student gitu, jaga baik-baik itu relasi itu ya, itu penting sekali. Karena bisa aja tiba-tiba dia beneran bisa aja dia tuh ternyata anak orang kaya, anak pejabat di negara itu, kemudian dia butuh seorang yang dipercaya, seorang yang membutuhkan, seorang yang memiliki skill tertentu untuk membantu proyek dia yang begitu besar misalkan. Dia hanya ingat kamu gitu. Orang-orang itu akan ingat kamu gitu. Kayak tadi Salsa KP di tempat itu gitu misalkan, karena performa Salsa bagus gitu, orang itu pasti akan nyari Salsa gitu ya, nggak akan nyari yang lain gitu kalau udah tertarik gitu ya, kalau udah tertarik. Nah itu cara pertama yang harus kalian jaga gitu ya. Kemudian cara kedua adalah kalian ngikut ya, nempel sama arsitek terkenal, arsitek atau ya nggak usah terkenal banget lah, sama arsitek yang sudah berpengalaman dari kalian. Nempel itu artinya gini, kalian harus jadi, kalau bahasa Jepangnya deshi ya. Deshi itu apa ya? Murid. Pupil. Nah, kalian harus jadi pupilnya dia. Bayang nggak? Jadi pupil. Pupil itu artinya kalian bermaksud untuk menjadi tangan kanannya dia, tapi tanpa kalian bilang. Kalian nggak perlu bilang, Pak, saya pengen jadi tangan kanan Bapak. Orangnya takut malah. Wih, siapa kamu? Itu ya asisten atau apa, asisten pembantu lah apa gitu. Tapi memang gitu, di awal kalian akan jadi pembantunya dia gitu. Jadi kalian harus mengangkat beliau gitu, orang yang ingin kalian jadikan master gitu ya, master kalian itu menjaga kepercayaan dia gitu. Ini mirip-mirip dengan relasi tadi, tapi ini lebih ke spesifik ke seseorang gitu. Misalkan tadi siapa? Kalau di Surabaya siapa? Andi siapa? Andi Rahman, Pak. Andi Rahman ya, Andi Rahman atau Andra Martin ya. Atau kalau di Bali ada Popo Danes, atau di Bandung ada dulu Ridwan Kamil ya, sekarang sibuk misalkan Baskoro Tejo, ada siapa lagi? Unpar siapa ya, Unpar itu namanya lupa aku ya, adalah banyak ya orang. Nah itu kalian tentukan gitu, aku cocok nih sama desainnya Pak ini gitu, Pak Andi Rahman nih gitu, aku cocok sama desainnya Pak siapa gitu ya, Pak Emil nih, Pak Ridwan Kamil nih. Kalian cari cara gitu dekat dengan dia gitu ya. Atau siapa lagi tuh, aduh lupa aku, di Bandung banyak lah itu pokoknya. Nah, itu kalian kerja di kantor dia. Gitu. Gimana caranya bisa dapat kerja di kantor dia? Gitu. Atau ya kalau nggak bisa dia, gitu ya, ya kasihlah list gitu ya, berapa pilihan gitu ya, berapa arsitek-arsitek terkenal gitu ya. At least kamu menuruni ilmu dia, gitu ya. Real Rich Sarif atau Yusing gitu ya. Kakak kelas saya semua itu. Ya. Iya. Ya, kemudian ini ya, kalian apply di mereka, kalian jaga kepercayaan mereka gitu ya. Kalian ikut terus mereka gitu. Artinya ada yang bilang kalau kamu ngikut arsitek ini terus kamu nggak akan sukses gitu. Kamu nggak akan cepet kaya gitu. Misalkan karena memang ada orang yang memang fokusnya ke finance ya, ke finansial gitu ya. Saya mau cari uang sebanyak-banyaknya setelah kuliah gitu ya. Karena karena itu motivasi saya. Itu boleh, itu bebas gitu ya. Ya kalau kamu mau cari uang ya jangan ke
jangan nguli istilahnya, jangan nguli di arsitek-arsitek itu gitu. Kalau kamu mau terkenal ya kamu harus ke yang developer, ke properties, ke kontraktor gitu ya, yang emang tujuannya memutar uang gitu mereka ya, bisnis-bisnis seperti itu gitu. Tapi jadinya memang kalian akan merasa makin jauh dari arsitektur sendiri gitu. Bisa aja kerjaan kalian justru nggak di arsitekturnya, di pengawasannya, di apanya, atau misalkan ke PU misalkan. PU itu jarang kalian pegang itu malah gitu, karena udah terstruktur gitu mereka ininya dan lain-lain gitu. Jadi itulah mengapa arsitek lulusan mungkin satu angkatan itu kecil gitu skalanya, karena hanya beberapa dari mereka yang punya soft skill itu dan punya privilege itu yang bisa meneruskan ke desain gitu. Jadi kalian jangan kecewa kalau nantinya di antara kalian akan jadi ibu rumah tangga ya, akan jadi dosen gitu ya. Ya mungkin kalau dosen sekarang mungkin agak banyak ya yang ingin ya. Atau mungkin jadi ke PU gitu misalkan. Ada yang mungkin jadi ikut ke BUMN ya, ikut Pertamina atau ikut Adikarya dan lain-lainnya. Boleh, itu pilihan ya, itu pilihan. Tapi kalau memang kalian stick gitu ya, pengen jadi arsitek gitu ya, arsitek yang apa ya, yang berkarakter ya, artinya yang ingin berkarya gitu ya, yang berkarya ke negeri gitu, ya kalian harus mulai sekarang gitu ya, bergeraknya gitu, dari KP, dari portofolio, dari macam-macam gitu ya. Karena banyak loh teman-teman saya yang dulunya kuliahnya memang skornya bagus gitu ya, nilainya bagus gitu, desainnya luar biasa gitu. Tapi sekarang dia nggak arsitek gitu ya, nggak jadi arsitek gitu. Karena ya berbagai itu ya namanya jalan orang macam-macam ya. Ada yang jadi ibu rumah tangga, ya itu nggak jelek, ibu rumah tangga bagus gitu ya. Yang penting cara pikirnya untuk mendidik anaknya disiplin sama waktu, sama schedule ya, bagaimana mengorganisasi ruang itu misalkan di rumah gitu. Di rumah tuh pekerjaan yang 24 jam justru ya malah. Itu juga nggak masalah gitu ya. Nah, kenyataan itu yang mungkin harus kalian persiapkan gitu. Nah, saya berharap dari kelas ini juga muncul ya jadi arsitek beneran, artinya bukan beneran ya. Bukan ya, arsitek itu macam-macam ya kalau zaman sekarang ya. Bahkan interior itu juga bisa kalian gitu ya. Kalian bisa ke interior, kalian bisa jadi advisor gitu ya. Sekarang profesi zaman now itu makin luas gitu ya. Kalian jadi YouTuber misalkan. YouTuber nggak salah gitu ya. YouTuber kalau itu by accident nggak salah gitu ya. Misalkan tiba-tiba follower kalian banyak gitu. Ya why not gitu. Kalian tekuni. Misalkan kalian nge-review rumah artis gitu ya. Itu ada tuh adik kelas saya itu. Dia followernya banyak banget sekarang gitu. Dulunya dia itu di arsitektur gitu. Sekarang dia ngomenin ini rumah-rumah artis gitu dievaluasi sama dia gitu. Ini kurang ini harganya segini, ini harganya segini gitu. Itu macam-macam ya. Ya, menurut saya sekarang zamannya borderless, apapun untuk melajari sangat mudah. Jadi saya rasa jika ada yang tidak berada di jalur arsitektur mengingat berhubungan dengan art event ya betul sekali gitu ya. Jadi nggak harus jadi arsitek gitu ya. Pilihannya banyak. Tapi yang penting kalian harus survive sama kehidupan gitu ya. Itu pesan saya. Jadi kita mengirim kalian lulus dari ITS gitu ya. Kalian harus survive dengan diri kalian gitu. Jadi, artinya begini survive itu dalam arti bukan hanya hal finansial ya, itu pasti ya. Survive dalam arti ketika tidak ada lagi yang diandalkan gitu ya. Kalian harus bisa jalan sendiri gitu ya. Kebayang nggak? Ya, itulah. Mungkin nggak akan bisa diungkapkan dengan kata-kata situ. Jadi kenyataannya memang seperti itu ya. Jadi
benar-benar fluktuatif ya, misalkan berkaitan dengan ekonomi, bisa aja ya. Banyak yang meramalkan ekonomi Indonesia itu akan boom, artinya booming ya beberapa dekade ke depan gitu ya. Karena polanya sudah jelas ya. Jadi negara-negara seperti Eropa, Jepang gitu, Cina gitu, itu akan turun ekonominya gitu ya. Dan gantian gitu ya. Ekonomi-ekonomi yang akan muncul adalah sekarang mungkin masih India masih naik terus gitu ya. Indonesia masih naik terus gitu. Indonesia setelah itu akan Indonesia ya naik terus ya. Nah, saat-saat itulah di mana peran arsitek benar-benar dibutuhkan gitu. Bisa jadi itu masa kejayaan kalian gitu ya. Masa kejayaan kita yang bergerak di arsitektur. Nah, saat itu muncul kalian harus siap gitu ya. Itu yang harus jadi apa ya, bahan pilihan kalian ya. Pilihan tuh banyak sekali. Jadi tenang aja gitu ya. Jadi nggak usah terlalu panik dengan deadline yang kalian punya ya kalau menurut saya. Justru dengan hal-hal yang apa ya, hal-hal penunjang lainnya gitu ya, main software atau KP ke tempat lain gitu ya. Itu justru malah akan meningkatkan kemampuan kalian gitu. Gitu ya. Semangat ya, semangat ya semua ya. Ini saya kebanyakan ngobrol. Ya, namanya. Pertanyaannya di luar. Gimana? Ya, tadi pertanyaan saya di luar BIM. Tadi saya nanyanya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Saya welcome dengan pertanyaan apapun ya. Nggak tahu kalau dosen lain. Dosen lain. Nggak tahu sih, nggak tahu. Ya itu saya rasa itu penting ya, karena sebenarnya BIM itu hanya salah satu hard skill ya, salah satu kemampuan yang kalian yang bisa membantu kalian ya. Jujur saya dulu bisa makan gara-gara Revit ya. Waktu itu saya kerja di 2 kantor waktu itu ya. Satu kantor ketika siang ya, pagi sampai siang gitu. Satu kantor lagi saya dibekali komputer gitu ke rumah. Enak kan? Jadi satu kantor lagi freelance itu. Jadi dia nanya spek komputer seperti apa yang saya perlukan untuk bisa menghasilkan gambar seperti ini gitu. Enak dong. Artinya kalian nggak perlu lagi beli laptop, kalian nggak perlu lagi beli komputer untuk memenuhi itu gitu kan. Karena mereka percaya sama saya gitu kan. Karena saya jago ngomong kali, jago ngeles kali ya, atau mungkin mereka percaya sama saya gitu kan. Saya orangnya nggak mau bohong ya, artinya saya pengen selalu jujur ya, artinya mungkin itu yang membuat mereka percaya sama saya ya. Saya dibelikan itu komputer gitu ya. Di waktu itu masih ngekos ya, beneran ada di kosan gitu. Jadi kerja biasa iya, kerja sore sampai malam itu ada gitu. Belum dikasih makan juga gitu ya. Kebetulan dia punya restoran juga waktu itu ya, kantor yang satu lagi. Jadi hampir nol gitu pengeluaran hampir nol. Itu luar biasa sih sebenarnya. Jadi apa ya? Selain soft skill gitu ya, selain kepercayaan, selain kepandaian kita berkomunikasi, kita memperhatikan orang gitu ya, kepekaan kita sama lingkungan gitu, keluasan kita gitu ya, itu juga perlu hard skill gitu. Kalau kita cuma bisa ngomong doang gitu, tapi nggak bisa kerja, ya sama aja bohong gitu ya. Ya, bisa nggak kamu bikin 3D ini gitu? Ya, tapi nggak bisa Pak. Padahal udah jago ngomong lalala gitu. Susah sih Pak gitu, gini. Ada kan tipe orang kayak gitu? Pasti ada. Ya. Tapi ada juga orang yang jagonya bikin 3D gitu ya, jagonya bikin Photoshopnya, wah heboh gitu. Tapi dia kurang pandai di komunikasi ya. Kurang pandai dia menjalin relasi gitu. Itu ada juga gitu. Itu juga kurang gitu, jadinya kurang. Nah, kita berharap kalian punya dua-duanya itu ya. Satu
communication skill, satu hard skill kalian gitu ya. Salah satunya adalah software BIM ini gitu ya. Nah, sayangnya memang tadi saya bilang di awal kalau BIM ini memang kita nggak akan cukup bahas terlalu detail ya dalam satu semester ini, kalian juga punya kelas-kelas lain gitu ya. Jadi mau nggak mau harus ada niatan sendiri dari kalian untuk memperdalam ini ya, gitu ya. Jadi kita hanya mampu memberi pengantarnya ya dan beberapa soal latihan gitu. Sisanya gitu ya, sisanya ya silahkan tanya gitu ya. Misalkan saya punya tugas ini Pak, latihan aja gitu. Itu bagian dari latihan kalian nanti di dunia luar ya. Pak, saya punya tugas ini. Bisa nggak saya buat pakai ini Pak? Saya udah nyoba Pak, tapi gagal. Itu juga salah satu skill ya. Itu nanti kalian asistensi sama bos kalian gitu. Kalian nggak akan bisa bekerja sendiri gitu ya. Mengenai bosnya galak atau misalkan dosennya nggak kooperatif nih gitu ya. Ya itu urusan nanti gitu. Yang penting kalian udah mencoba gitu. Jangan sakit hati gitu ya. Jadi harus diasah terus gitu ya. Oke lah. Saya kebanyakan ceramah ya. Tapi saya rasa itu penting sih untuk kalian ya nantinya. Oke, silakan. Udah dibuka belum Revit-nya? Udah ya. Baik, ini saya beri contoh tentang rencana anggaran biaya ya. Coba saya share screen. Ini ya, ini saya juga dapat dari internet sih. Jadi ini bukan karya saya sendiri. Kalian juga bisa cari di internet ya. Saya rasa ini hal-hal yang fluktuatif ya, kayak harga-harga gini. Ini biasanya kalau kantor besar dia punya tim surveyor ya yang mensurvei harga-harga ya. Kadang supplier juga datang sendiri gitu ya, datang sendiri ke kantor, misalkan harga satuan keramik gitu ya, batu karang atau batu apa yang spesifik, misalnya kayu gitu. Oh, harga kayu naik gitu ya. Ini di luar area yang kita ajarkan ya. Ini harus kalian belajar sendiri di lapangan ya. Ini mungkin kaitannya dengan kenyataan di lapangannya ya. Ada berapa, kenapa bisa muncul angka sekian gitu ya. Saya rasa di zaman sekarang kita sudah semakin pertukaran informasi sudah semakin cepat ya. Artinya kalian bisa aja search di internet gitu. Kalau zaman saya dulu, saya harus survei ke lapangan beneran gitu. Survei harga di supplier ini gitu, survei pasirnya berapa, survei kira-kira kenaikan harganya berapa, penurunan harga ada enggak gitu. Seperti itu, semen berapa dan lain-lain gitu ya. Nah, yang kita fokuskan adalah volume. Nah, volume di sini. Hanya volume ini yang bisa kita isikan dengan cepat menggunakan Revit gitu ya. Jadi kalau seperti kata Sasa tadi, kalian nggak perlu lagi menghitung luas lantai itu dari file CAD gitu ya. Dari ya saya kebayang tradisionalnya, katakan bentuk ruangannya macam-macam ya, belok-belok gitu seperti itu. Ya, kalian nggak perlu membaginya jadi berapa kotak, kemudian menjumlahnya dengan kalkulator, baru menuliskannya ke Excel seperti itu. Atau langsung ke Excel seperti itu. No, gitu ya. Ketika kalian menggunakan BIM, gitu, kalian bisa langsung mendapatkan informasi volume ini ya. Entah itu area, ya, entah itu berupa volume. Volume ini artinya bukan volume dalam bahasa Inggris ya, volume dalam artian volume pekerjaan ya, volume pekerjaan. Nah, di sini bisa kita lihat satuannya ya. Ini mau RAB dimanapun, insya Allah mirip kok. Misalkan saya ambil RAB ya, misalkan saya search di Google ya, RAB bangunan rumah tinggal gitu ya, rumah tinggal 2 lantai. Nah,
ini akan muncul banyak. Ini bisa kalian contoh ya, bisa kalian tiru. Ini sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan ya, akan seperti ini gitu ya. Ada uraian pekerjaan ya, pekerjaannya dibagi lagi, ada pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi, beton, bertulang dan lain-lain. Nah ini juga salah satu pengalaman yang harus kalian hadapi ya. Jadi jangan sampai kalian nggak mau lagi bersentuhan dengan RAB ya. Artinya paling nggak kalau kalian tidak bekerja di situ, bekerja langsung di pengurusan RAB gitu, paling nggak kalian mengerti gitu apa yang dilakukan orang yang bertanggung jawab di RAB gitu ya. Artinya setiap garis yang kalian buat, setiap bentuk yang kalian usulkan gitu ya, itu akan berimplikasi kepada uang gitu ya. Itu butuh uang gitu ya. Nah, kalian harus bisa mempertanggungjawabkan itu ke dalam RAB ya, rencana. Tapi namanya rencana ya, jadi nggak perlu detail ya. Artinya semakin detail ya semakin baik gitu ya. Tapi kalaupun ada ketidaktepatan itu masih berupa rencana. Jadi itu bisa ditolerir, kecuali itu berupa rekapitulasi ya, rekap itu setelahnya itu pertanggungjawaban namanya ya. Ini bisa kalian dapatkan kok di mana-mana. Nah, saran saya kalian bisa buka Excel ya, kemudian kelihatan nggak Excelnya? Enggak ya. Nah, ini ya, Excel. Kemudian kalian bisa contoh aja dari situ. Misalkan sebagian besar sama kok kalau RAB ya. Misalkan kalian bisa tulis ya pasti nomor ya, nomor. Dan kenapa pekerjaan ya, jenis pekerjaan ya, jenis pekerjaan. Kemudian ada satuan ya biasanya. Satuan itu artinya satuan itunya ya, satuan hitungnya ya. Kemudian volume pekerjaan gitu ya. Dan lain-lain. Ini bisa kalian contek atau juga bisa kalian download ya. Saya rasa banyak kok, banyak contoh juga yang bisa di-download. Misalkan dari sini tuh ada tuh XLS ya. Misalkan kalian ketik aja Excel XLS. Nah, ini akan keluar semua ya. Nah, ini bisa jadi contoh untuk kalian. Perhitungan RAB lengkap. Ini RAB lengkap gitu ya. Oke. Ini saya juga kemarin download ya dari salah satu sumber, mana ini kemarin ya. Ini nanti mungkin saya bagikan juga, jadi kalian bisa merefer ya, jadi referensi kalian gitu ya. Nah, ini macam-macam ya, ada dari jenis luasannya gitu ya, perhitungan luasan gitu ya, perhitungan volume gitu ya. Nah, saya rasa ini ya, ini awalnya memang masih manual ini ya dia ya. Jadi L1 berapa, L2 berapa, B, T berapa gitu ya. Ada rekap volume gitu ya, harga satuan dan lain-lain. Oke ya. Oke, ada time schedule. Nah, ini juga pusing ini nanti kalau kalian di perusahaan-perusahaan besar biasanya malah. Tapi ya itu harus dipelajari ya. Jadi nggak boleh menutup diri ya dengan ilmu-ilmu baru ya. RAB. Oke. Baik. Hari ini kita fokus ke RAB ini ya. RAB ini. Katakan saya mau kasih contoh apa ya? Jenis pekerjaan ya. Jenis pekerjaan yang mudah aja lah. Yang bisa diangkat dari modeling adalah ya atap juga bisa ya. Atap, lantai juga bisa. Ya, ini lantai. Ini listrik juga bisa sebenarnya, tapi terlalu detail ya kalau listrik. Artinya setelah bangunan itu hampir selesai ya. Kemudian pekerjaan finishing, lain-lain gitu ya, macam-macam ya.
Kita cari contoh apa ya? Lantai kali ya, yang mudah ya. Lantai dulu deh, yang Iya mudah. Pak, lebih mudah lantai sih Pak. Iya kan, lantai paling mudah. Ya. Karena ini ya, ini sangat berkaitan dengan material apa saja yang kalian pakai, gitu ya. Jadi semakin kompleks komponennya, gitu. Misalkan atap, gitu ya, atap, gitu. Ya, artinya kalian harus memiliki list-list material yang ada, gitu ya. Kalian harus breakdown, ya, breakdown atap saya mau buat dari apa, kemudian pakai apa gitu ya, modelnya seperti apa, perlu plafon tidak, perlu list plang tidak ya, list penutup yang profil atau tidak gitu ya, itu yang sudah terlalu detail ya. Nah, misalkan lantai ya, lantai kalau kata Salsa paling mudah ya, memang betul paling mudah ya, karena istilahnya lantai kalau di Indonesia kan ya keramik lah paling enggak gitu kan, Pak, keramik kalau nggak porselen lah apalah gitu ya, marmer lah gitu kan. Oke, misalkan katakan lantai ya, ini kalian sudah punya format ya, sudah punya format, katakan kalau keramik gitu hitungannya per meter persegi gitu ya, ini yang perlu kalian ketahui ya. Kalau keramik jarang kita mengukur volume gitu, enggak ya, kita ngukurnya per meter persegi. Sama ya, tegel gitu ya, semua tegel hampir meter persegi kecuali plin ya. Plin ini dihitungnya per panjangnya ya, panjangnya per berapa meter gitu ya, ini nggak perlu ada pangkat sebenarnya, per meter aja biasanya ya. Kemudian porselen dan lain-lain. Oke. Kemudian silakan kalian cek bangunannya, bangunan kalian ya. Oke, misalkan saya kopikan ini. Mau file ini. Oke, saya bagikan ya. Mungkin biar kalian ada bayangan. Saya bagikan di kotak chat aja ya. Iya Pak, boleh Pak. Mana tadi ya? Oke, saya save dulu ke file lain. Atau boleh juga kalian merefer ke internet ya, silakan, nggak harus sama dengan ini. Save. Contoh RAB ya. Contoh RAB. Oke, saya drop ke checkbox. Kamu dia, kenapa dia? Network, kenapa network? File. Why? Bentar, saya ada masalah nih. Oh. Udah sip udah. Oke. Tutup dulu tadi.
kirim ya. Kalian bisa jadikan referensi ya. Jenis lantainya bisa macam-macam ya. Jadi nggak harus keramik, bisa aja misalkan lantai parket gitu ya, atau lantai nggak pakai keramik, justru misalkan beton aja gitu. Ya nggak apa-apa, silakan ya. Silakan. Oke, kemudian kita beralih ke Revit ya. Jadi kalian buka aja project yang kalian sedang buat gitu ya. Kalau belum selesai ya nggak apa-apa lah, apa aja lah. Project saya mana tadi ya? Misalkan ini ya. Kelihatan nggak Revit-nya? Ngangguk ya kalau Kelihatan, Pak. kelihatan ya. Ini contohnya saya kemarin sedang cari tanah di Surabaya ya. Saya akan rencana mau pindah gitu. Ini saya nemunya tanah ukuran 6x8. Wah, menantang kan. 6x8 kecil banget, Pak. 6x8 gimana, bisa nggak dibuat rumah ya, namanya arsitek ya, bisa aja semua jadi rumah ya. Nah, ini ada kira-kira 3 lantai ya plus piloti ya. Nah, jadi total mungkin 4 lantai gitu ya, tapi saya nggak pengen terlalu tinggi ya, antar plafonnya nggak terlalu tinggi, jadi paling nggak 2.500 ya. Jadi saya buat kecil-kecilan aja lah gitu ya, hidup sederhana aja gitu. Misalkan ya, ini saya baru misalkan loh ya, ngomong-ngomong doang ini. Ini bentuknya katakan seperti ini ya, dia punya lantai, dia punya kolom ya, dia punya dinding, dia punya atap. Tentunya bentuknya bisa macam-macam sesuai dengan desain kalian ya. Nah, ini di lantai satunya ini saya punya ini ya. Kalian bisa lihat di sini. Saya punya jadi dapur. Pertama ini ya, pertama piloti hanya untuk parkir mobil dan mungkin workshop room atau parkir motor, sepeda dan lain-lain, atau tempat main ya, karena lahannya kecil. Kemudian kita harus naik ke lantai 2, pintu masuknya dari belakang. Di sini ada ruang, ibaratnya jantungnya rumah ya, ini jantungnya rumah ada di dapur di sini. Dapurnya saya buat yang lumayan besar ya, biar nyaman masaknya gitu ya. Jadi saya sukanya dapur open plan ya, saya sukanya open plan. Jadi nggak suka saya sama tipikal rumah Dapur terpisah. ya itulah yang banyak dinding gitu ya. Saya rasa itu udah bukan zamannya lagi lah itu, seperti itu. Ya, kemudian sini saya punya ruang makan ya, langsung masak, langsung makan bareng gitu ya. Saya rencana tinggal di sini sama ayah mertua misalkan, ayah mertua saya gitu. Anak saya 1, istri 1 gitu ya. Jadi kita berempat di sini. Kemudian di sini juga saya campur aja sama, karena ruangannya kecil ya. Jadi saya campur aja jadi satu sama ruang TV dan lain-lain gitu ya. Nah, ini toiletnya saya mau buat toilet kering ya, seperti di Jepang ya. Jadi bukan toilet basah, airnya kemana-mana gitu, enggak. Jadi cuman jongkok aja gitu ya. Kalau mau buang air jongkok aja gitu ya rencananya. Jadi semuanya kering. Jadi insya Allah nggak akan bau gitu ya kalau kering gitu ya. Kecuali pas ini ya, pas lagi bau ya bau. Ya, tapi ya itu bisa diatasi lah ya dengan ventilasi dan lain-lain. Oke, kemudian saya ini lantai istilahnya lantai kedua ya, lantai kedua. Lantai kedua, tapi sebenarnya ini lantai pertama. Kemudian lantai ketiga kita punya juga, ini 3D-nya mungkin seperti ini. Ini kalian bisa cek pakai apa? Kemarin cek box, section box ya. Kalau kalian punya model, bisa nyalakan section box-nya, kemudian kalian tarik
tarik-tarik aja ya. Ini saya mau kasih lihat. Nah, ini ya. Saya sedikit cerita-cerita aja lah biar asik ya. Nah, ini ketika masuk ke lantai berikutnya gitu ya. Nah, ini saya pengen Japanese style ya. Jadi karena udah lama di sini, jadi pengen membawa nuansa itu ya. Jadi ada tatami room di sini ya. Ada modular ya, tatami di sini. Tapi core-nya tetap saya nggak akan pindahkan ya. Building core-nya apa untuk menghemat ya. Jadi instalasi plumbing dan lain-lain tetap di sini ya, satu saluran dengan yang bawah. Tapi di sini saya lengkapi dengan apa namanya ofuro itu batap ya, ya bisa berendam gitu ya, bisa berendam di sini. Kemudian, nah ini kasurnya bisa dibuka, bisa ditutup gitu ya. Jadi sebenarnya ini memang ada dinding, tapi ini bisa dibuka semua gitu ya, kayak rumah yang sekarang ini bisa dibuka semua gitu ya. Jadi sebenarnya ini hanya partisi kecil gitu ya, jadi bisa plong gitu ya. Tapi saya nggak suka tidur ya, ya suka sih, maksudnya saya nggak mau menikmati waktu hanya untuk tidur gitu ya. Jadi tidur itu hanya kalau ngantuk aja ya. Ya iyalah tidur kalau ngantuk. Maksudnya tidur tuh bisa di mana-mana gitu ya. Tidur tuh bisa di mana-mana. Kalau saya bisa di sofa, bisa di lesehan di bawah gitu ya, bisa di kasur gitu. Kalau istri saya harus di kasur, dia nggak mau dia kalau di sofa dan lain-lain, sempit dan lain-lain gitu. Jadi kalau saya kalau capek gitu bisa tidur di sofa, langsung bangun kerja lagi, langsung ngapain gitu kan bisa. Oke, kemudian terakhir di loteng ya. Loteng ini bisa untuk ruang jemur gitu ya, bisa untuk ruang hobi dan lain-lain, ruang main gitu ya. Nah, seperti itu. Ini desain saya buat tadi malam. Jadi ya, nggak lama kok ya. Cuman berapa jam, sejam 2 jam langsung beres ya. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas lama itu sebenarnya masalahnya di kalian gitu ya. Bukan yang ngasih tugas gitu ya. Jadi cepet banget pakai Revit itu cepet banget kalau sudah ada di kepala kita ya. Artinya ya tentunya nggak langsung di sini ya. Kita coret-coret dulu di kertas ukuran berapa. Semua komponen ada, plek gitu ya. Masuk. Ya. Oke, kemudian saya ingin menghitung luas lantai ya. Luas lantainya gimana? Mudah sekali ya kalau pakai Revit ya. Kita tinggal klik lantai ya. Kita tinggal klik lantai, nggak perlu klik semua ya. Karena kategori lantai adalah lantai kalau di Revit ya. Makanya ketika kalian membuat lantai gitu, kalian harus klik floor dulu kan ya kalau di Revit kan ya. Ketika kalian membuat dinding, kalian klik dinding gitu. Dan kalian membuat door ya door gitu. Roof ya roof gitu. Nah, itu ternyata Revit menyimpan semua itu ke dalam satu sistem ya, ke dalam satu kategori ya. Jadi dia punya kategorinya sendiri ya. Jadi ketika saya klik ini, misalkan, kemudian kalian pergi ke kacamata ini ya, gambar kacamata di bawah, tahu? Nah, temporary height ini. Ini kalian klik isolate aja kategori. Nah, ini udah keluar semua nih lantainya ya. Dari 4 lantai itu hanya lantai yang tersisa gitu ya. Ya. Misalkan seperti ini. Udah ya. Sini. Udah punya lantai di sini. Oke. Tinggal katakan kita mau menghitung volume lantai ini. Sebenarnya semua sudah terekam ya. Katakan kamu klik ini, itu di properti dia akan keluar semua gitu. Area 32 meter persegi ya. 32,118 meter persegi gitu ya. Volume 8,190 gitu ya. Otomatis kalau kalian mau ngecor dengan beton gitu, kalau ini lantai beton gitu ya, kalian akan langsung tahu volume yang dibutuhkan gitu ya. Volume yang dibutuhkan untuk ngecor sekian meter persegi gitu ya.
volume area yang luas yang dibutuhkan untuk membuat lantai ini jadi keramik gitu. Jadi luas keramiknya akan ketahuan. Tapi itu baru satu-satu di sini ya. Satu gitu. Nah, itu masih sulit ya. Nah, ketika klik ini dia berubah karena dia memang lebih luas sedikit daripada lantai-lantai yang di atasnya. Ya, ini ada 39,5. Saya klik bawah, ada 47, sekian. Begitu juga volumenya nambah, gitu ya. Jadi tergantung jenisnya. Gitu. Kalau saya rencananya ini hanya lantai ini ya, tipis aja ya, kayu gitu ya, misalkan ditutup kayu sebenarnya. Tapi ya udahlah, karena umumnya pakai keramik, ya udah kita contohkan mungkin pakai keramik. Oke, itu satu. Jadi kalian harus ada di posisi ini mungkin untuk bisa keluarkan schedule lantai ya. Oke, itu satu. Next ya. Kita beralih ke view. Nah, view ya. Di view ini ada namanya schedule. Nah, ini di sebelah atas ini kecil ya. Kalau di saya kecil, nggak tahu kalau di kalian. Kadang beda-beda kan tampilannya. Schedule ini kalian klik ya. Nah, di sini muncul schedule. Nah, kenapa dia nggak RAB Pak tulisannya Pak? Kenapa nggak di ini gitu? Karena Revit ini sebenarnya dia menyatukan informasi itu pada schedule ya. Semua nggak tahu sih saya kenapa dia ngambilnya schedule ya. Karena biasanya schedule ini dipakai juga untuk mengatur jadwal ya, jadwal pembangunan dan lain-lain. Itu bisa ya. Tapi itu bukan itu yang kita bahas. Tapi kita memanfaatkan fasilitas schedule ini untuk membantu kita menyelesaikan RAB, gitu ya. Klik, itu akan muncul seperti ini. Nah, ini ya, filter list. Nah, ini ada filter listnya ini ya. Karena proyek kita ini saya masih arsitektural ya, masih polos sekali ya, masih ya. Saya memperkirakan kalian ya baru sampai sini lah ya istilahnya, baru baru tentang lantai, dinding dan atap gitu ya. Nah, di sini kategori sudah terpisah ya, terdefinisi jelas ya. Jadi kalau kita mau mengeksekusi floors, ya tinggal cari floors gitu ya. Kalau kita mau mengeksekusi roof gitu ya, R roof, kita tinggal kasih roof ya. Ini ada roof ya. Kalau kita mau ngomongin apa, railing ya ada. Apalagi wall ada apa, wall ada, semuanya ada ya. Semua komponen dari Revit ada di sini, bahkan parking pun ada ya, bahkan pipa semua ada gitu ya. Tapi kali ini saya belum melengkapinya dengan pipa ya. Makin lengkap makin berat soalnya ya. Jadi ini saya cuma pakai komputer Surface soalnya, jadi nggak terlalu kuat ya ini ya memorinya. Kemudian ada juga ceiling ya, kolom, misalkan kolom doang gitu, kalian mau ngitung kolomnya doang bisa gitu ya, struktural kolom balok doang itu bisa. Kali ini lantai, jam berapa nih? Oke. Lantai mana tadi lantai? Floors. F ya, F. Floors. Oke, floors. Kita klik floors. Floor schedule ya, floor schedule. Ini kenapa ada angka 2 ya? Mungkin kalau di kalian nggak apa-apa sih, nggak ada kayaknya. Mungkin karena saya sudah nyoba pakai floors jadi muncul angka 2 ya. Oke. Gitu. Ini klik aja oke ya. Nah, ini kalian akan muncul ke schedule properties seperti ini. Kelihatan ya. Nah, di sini kalian boleh memilih apapun yang ada di list ini ya. List lagi Pak gitu ya. Ya, memang dia membacanya Revit ini membacanya dari kategori list-list yang mereka buat ya. Jadi di sini contoh ada area. Nah, ini penting ya, area. Area itu artinya kalian ingin mengetahui luasan dari floor yang kalian pilih ini gitu ya. Masuk
masukkan ya, area. Saya butuh informasi area. Kemudian saya butuh informasi cost, misalkan cost masuk. Tapi cost ini biasanya kosong ya, karena dia harganya menyesuaikan dengan area. Nggak mungkin Revit menentukan harganya, kecuali kalian menentukan sendiri gitu ya. Kemudian apa lagi, elevation dan lain-lain. Tapi ini ada yang tidak diperlukan, jadi misalkan family and type ya, saya nggak tahu sih, ini nggak salah aja sih. Kemudian apalagi volume, nah volume misalkan volume, walaupun nanti nggak perlu, tapi ini ngetes aja ya, ini ngetes aja. Oke, misalkan saya punya 4 ini ya, 4 ini. Tentunya kalian boleh ya, boleh tambahkan yang misalkan saya pengen tahu thermalnya Pak, saya pengen tahu core thickness-nya Pak gitu ya, pengen tahu elevation-nya gitu, semua bisa, pengen tahu family function gitu ya, semua mungkin. Tapi masalahnya datanya ada atau enggak itu urusan beda lagi ya. Atau struktural material gitu, misalkan dindingnya dan lain-lain, boleh struktural material, oke lah gitu ya. Oke, klik oke ya. Ini kalian akan muncul dihadapkan pada sheet ya, sheetnya si floor schedule. Nah ini otomatis akan tertambahkan di project browser ya. Kalau saya di kanan, nggak tahu kalau kalian mengikuti ini di awal, mungkin Pak Kris meletakkannya di sini ya. Kalau saya sukanya di kanan dan di kiri ya, biar semuanya kelihatan gitu ya. Ini otomatis dia akan muncul di bagian schedule ini. Nah itu artinya udah terekam ya. Ini ada 2 schedule nih saya. Nah, schedule udah ya. Oke. Nah, di sini otomatis ya, udah keluar deh ini langsung informasi area tuh. Enaknya ini ya. Jadi kalian nggak perlu ngitung satu-satu gitu. Area udah otomatis keluar. Nah, katakan ini 40 meter persegi, 47 meter persegi, 32 meter. Karena saya tadi ada total 4 ya. Ada total 4 lantai ya. Nah, muncullah dia di sini ya. Gitu deh. Kemudian ini kos kosong ya, karena memang hanya kita yang bisa memberi kos ya, yang nggak tahu lah. Karena kita sudah punya file Excel ya, kita udah punya file Excel, saya rasa nggak perlu di sini ya. Jadi yang saya perlukan di sini adalah area, area dan ya mungkin informasi penunjang lainnya seperti lantainya gitu ya, lantai beton. Nah untuk lantai ini ya, lantai ini kalau kalian masih bawaannya Revit gitu, kalian akan disuguhkan dengan penamaan seperti ini gitu ya. Nah, padahal di RAB biasanya dia lebih detail ya, lebih real ya. Misalkan lantai apa? Keramik 30 kali 30 gitu ya. Ya udah, kalian tinggal kembali ke model misalkan. Saya balik ke 3D misalkan. Saya mau buat lantai ini lantai keramik 30-30 ya. Ya udah, silakan di edit type ya. Edit type akan muncul properti seperti ini, duplicate ya. Duplicate, tinggal kalian buat nama lantai keramik 30 kali 30 sesuai keinginan kalian, atau 60 kali 60 silakan, boleh ya. 20 kali 30. Nah, dia otomatis akan berubah di sini kan. Ini punya kalian sendiri. Tentunya dengan pengetahuan yang di awal kemarin, kalian bisa mengedit struktur dan lain-lain ya. Tidak akan saya bahas ya. Karena sebenarnya ini saya pengennya wood ya sebenarnya. Ya udahlah gitu kan. Oke lah. Oke. Nah, ini otomatis dia akan merubah schedule yang kalian pilih tadi ya. Nah, tuh. Lantai keramik 30 kali 30. Gitu ya. Dia akan berubah di sini. Dia ada pilihannya juga ya. Sama material-material yang udah ada di dalamnya gitu. Itu enaknya ya. Ini juga bisa kalian lakukan hal yang sama dengan yang lain. Nah, ini material, informasi material juga ada ya. Struktur Word ini agak nggak nyambung sih. Soalnya tadi kan saya
ini ya, hanya main-main ya, iseng-iseng mengubah namanya gitu ya. Kalau ini saya pengennya memang wood joist, rafter layer gitu ya. Kalau kalian mau keramik berarti tile ya, harusnya materialnya harusnya tile di sini. Nah, ini volume artinya volume si lantai keseluruhan itu ya, lantai 1 itu ya. Nah, lantai 1. Nah, habis dari sini gimana Pak gitu? Apa saya harus ngopi satu-satu Pak dari sini Pak? Gak bisa Pak gitu ya, gak bisa Pak gitu ya, gak bisa ya dari sini kan. Nah, kalian perlu melakukan pekerjaan berikutnya adalah, ini kan ibaratnya ini proyek besar ya. Kalau ini kan kita kecil kan ya, proyek kecil ya. Nah, ini kalian bisa ekspor ke Excel gitu ya. Nah, tapi di sini misalkan kalian mau menambahkan, oh ini title-nya bisa juga diganti ya, misalkan kerjaan lantai, ya, kerjaan lantai bisa juga diganti ya. Ini juga penamaan ini biaya, gitu. harga satuan itu bisa ya. Family dan type ini apa ya kalau di Indonesia ya? Apa tadi ya? Ya jenis pekerjaan kali ya, jenis pekerjaan gitu ya, jenis pekerjaan. Ini bisa dilengkapi lah ya, satu. Kemudian kalau kalian mau, oh Pak saya nambah lantai Pak gitu ya, nambah lantai di sini Pak, ini silakan diedit di bagian properti sini ya. Nah ini ada fields, ada filter dan lain-lain, ini tempat ini ya. Ini kalian klik aja fields ya. Nah fields ya, saya pengen nambahkan informasi tentang misalkan apa ya, atau mengurangi lah misalkan yang nggak perlu apa, yang nggak perlu, saya nggak perlu volume Pak gitu, udah klik aja volume, balikin ke sini ya, dan dia akan hilang ketika kalian update. Nah hilang kan, hanya informasi ini yang kalian butuh. Oke, ini silakan dipakai ya. Dan ada juga filtering ya, filtering misalkan kalian mau tahu areanya aja gitu atau cost-nya aja gitu, silakan bisa dipilih di sini. Itu formatting juga sama, ini appearance gitu ya, macam-macam ya menunya. Satu ini sama ya, ini tadi ya, filtering dan lain-lain. Oke. Artinya semua yang terdeteksi sebagai floor di model kalian, dia akan otomatis masuk ke sini. Kecuali memang ada yang floor yang menjadi atap, misalkan seperti itu. Kalian masukkan aja atapnya gitu. Nanti bisa kalian pilih gitu. Ini nggak perlu, ini perlu gitu ya. Satu. Oke, kemudian dari ini dikit aja ya ini ya. Mungkin file. Kemudian setelah itu file ya. File, export, di sini export. Nah, di sini kalian pilih yang reports, laporan, reports. Save a schedule or room area reports. Klik yang schedule. Ya, kalian akan muncul export schedule seperti ini. Nah, ini sayangnya memang dia nggak bisa langsung Excel ya. Dia filenya TXT, teks, ya, file teks dia. Silakan kalian save di mana aja yang mudah diakses. Misalkan karena ini latihan ya, saya taruh desktop aja lah. Ya, volume pekerjaan lantai TXT. Ya. Save, export title. Oke, udah ke save ya. Kemudian kalian buka Excel file. Excel software ya, Excel software, apapun lah ya, kalian buat sheet baru di sini. Kalian open dari file, ya, open dari file. Kemudian klik ini ya, open. Sorry ini bahasa Jepang. Kiraku ya kalau bahasa Jepang ya. Ini kalian dapat bonus les bahasa Jepang.
Hiraku kalau di saya ya. Open lah pokoknya, open from file ya, dari PC. Saya mau ambil file dari desktop ya, mohon maaf ini ya, kira-kira bisa lah ya, pekerjaan lantai. Nah ini dia otomatis akan membaca ya. Excel itu walaupun dia filenya TXT gitu ya, dia akan membaca. Open. Kalian akan disuguhi dengan ini ya, pilihan seperti ini. Nah ini dia fungsinya adalah kalian mau membagi nggak gitu ya, membagi. Kalau ini defaultnya dia otomatis terbagi oleh koma dan apa space ya, bukan space, apa tab ya, tab ya, tab ya. Kalau space, kalau mau dipisahkan dari space bisa pakai yang bawah ya. Jadi setiap kata itu akan menjadi setiap per kolom ya, masuk ke per kolom satu-satu. Saya rasa nggak perlu, jadi saya bisa pakai yang koma ini. Boleh aja sih, kalian pilih yang space juga bisa gitu ya. Next. Nah jadinya seperti ini kalau dipisah berdasar koma. Nah ini kalian bisa tambahkan juga ya, jangan kalian pengen dipisah space. Saya pengen misal space-nya Pak, koma, nggak terlalu berubah sih. Karena berdasarkan dari teks ya, itu mungkin kelemahannya, mungkin yang perlu dikembangkan lagi oleh Autodesk Revit. Jadi pilihan ke Excel langsung belum ada. Oke, klik next ya, klik next, kemudian end ya. Oke, nah ini otomatis akan ke save di Excel ya, jenis pekerjaan yang kalian pilih tadi. Ada floor, lantai keramik. Ini persis seperti di Excel ya. Nah, dari sini kalian yang paling butuhkan adalah ini kan ya. Luas ini, saya butuh ini gitu. Oke, tekan luas ini adalah 40 meter persegi. Sambil kalian buka file satu lagi ya, tadi ya. Kalau saya bekerjanya ini ya, pakai 2 monitor ya. Bagusnya memang pakai 2 monitor sih. Komputernya satu tapi pakai double monitor. Nggak tahu di sini ada yang pakai double monitor. Itu sangat meningkatkan produktivitas sih. Mau pekerjaan apapun saya sarankan pakai ini ya, double monitor ya. Untuk anak arsitektur terutama. Ya. Monitor mah nggak mahal lah gitu ya. Duit lagi Pak, duit lagi. Ya, itulah ya hidup ya, harus cari duit emang ya. Misalkan tadi mana ya filenya ya, rencana anggaran biaya, udah aku tutup tadi filenya. Contoh RAB ya. Jadi sambil buka file ini tadi, misalkan cari pekerjaan lantai. Tadi mana ya lantai ya? Ini ya. Katakan inilah ya. Katakan tadi 4 tadi adalah lantai yang ini ya, berbeda-beda ya. Tagel keramik, mozaik, plin, sama porselen gitu ya. Biar gampang aja lah. Nah, yang perlu saya isikan kan ini kan ya. Nah, tinggal ini aja saya hapus ya. Otomatis hilang ya. Saya hapus, saya gantikan dengan informasi dari sini. Ya. Saya copy, saya masukkan ke mana tadi? Contoh RAB. Nah, sini ya. Ini value-nya keluar ya, karena meter perseginya ngintil dia. Kok ini jadi 414243? Sorry. Nah, ini meter perseginya nggak diperlukan ya. Dia ini agak repong sebenarnya. Jadi sebenarnya tinggal kalian itu aja tadi pas nge-export ke Excel-nya, pilih yang space mungkin ya. Jadi bisa
tinggal hilangin. Udah deh, jadi total adalah sekian ya, dengan harga sekian tentunya ya, harga satuannya sekian ya. Ini saya tadi menggunakan luasan yang ada. Oh sorry, ini plain ya, ini nggak boleh saya masukkan ke sini ya. Katakan ini marmer gitu ya, saya mau ganti ini tegel marmer. Oh ini saya nge-refer ke sana ya, berarti ya, tinggal dihapus saja. Pasangan tegel apa ya, misalkan jangan marmer deh, apa keramik tapi motif kayu ya, motif kayu 30 kali 30. Harga satuannya ya paling nggak jauh lah dari yang keramik biasa. Katakan saya hapus kan berapa, 55.000 ya, 55.000. Jadi ya sekian. Gitu ya. Jadi saya mengetahui total pekerjaan lantai adalah 8.600.000. Ini kalau diterjemahkan ke dalam uang ya, nominal uang ya, budget ya, finansial ya, biaya, rencana anggaran biaya. Begitu juga dengan yang lain ya. Nah, ini bisa kita ketahui, misalkan ya sama seperti yang lain, pekerjaan beton ya. Betonnya tadi dihitung aja gitu ya, lantainya berapa buah gitu ya. Nah, volumenya kan tadi bisa tahu kan ya, volume tinggal masukkan ke sini gitu ya. Misalkan pekerjaan beton dari kolom gitu ya. Tinggal buat aja di Revit-nya, tinggal dipilih yang kolom aja gitu. Dari file Revit-nya sini. Tinggal klik yang kolom gitu ya. Isolate yang kolom gitu ya, keluar kolom aja. Lakukan hal yang sama gitu ya. Atau bisa pun sekaligus semua ya, sekaligus semua. Tapi kalau semua mungkin akan kesulitan gitu ya. Kalau terlalu banyak datanya akan kesulitan. Gitu deh. Jadi sangat membantu sekali untuk mencari volume pekerjaannya, untuk melengkapi volume pekerjaan. Jadi you don't need to count one by one ya. Kalau itu SketchUp mungkin kalian akan pusing ininya satu-satu ya, kayak tadi ya, properties satu-satu dilihat. Ini apa area-nya berapa, satu-satu masukin gitu. Tapi kalau di Revit ya apa yang kalian buat di Revit itu bisa dihitung gitu ya. Oh, luasan lantai ini sekian. Sama juga seperti kalau kalian mau memisahkan toilet gitu. Lantai toilet gitu. Ya udah, pas pembuatannya kalian pisahkan gitu ya, untuk bisa mengetahui pekerjaan toilet. Atau misalkan balkon gitu ya, lantai balkon. Kebetulan saya nggak pakai balkon gitu ya, berapa gitu ya. Atau misalkan tangganya aja gitu, bisa. Tadi ada pilihannya stairs ya, tangga gitu. Ya, silakan dicoba ya untuk proyek kalian tugas 3 dan 4 ini ya. Karena menurut saya itu bangunan yang cukup sederhana ya, tugas 3 dan 4. Jadi masih jelas gitu ya, lantai adalah lantai, dinding adalah dinding, kolom adalah kolom, atap adalah atap gitu ya. Nanti kalau udah desainnya yang udah arsitektural gitu ya, misalkan desainnya heboh kayak Vicky tadi ya, itu beda lagi ngitungnya. Itu udah ke area ya struktur engineeringnya gitu misalkan. Atau misalkan kalian mau buat yang meliuk-liuk macam kemarin itu ya, curtain wall gitu ya, semua ya kan banyak tadi ya di PA. Saya lihat banyak yang mengusulkan apa tadi si Niko ya tadi ya, mengusulkan model seperti itu gitu ya. Silakan aja gitu ya, asal tahu harga satuannya. Udah itu aja kuncinya, asal tahu harga satuannya.
Sedangkan mesh-nya itu bisa langsung ketahuan gitu. Luasnya itu mau bentuk seperti apapun, dia terekam di sini. Jadi nggak usah khawatir. Sama halnya dengan dinding ya, semua juga sama. Dinding, pintu gitu ya. Pintu juga perlakuannya sama. Misalkan kalian pilih pintunya aja gitu ya. Bahkan plumbingnya pun bisa gitu. Tadi ada pilihannya ya. Oke, silakan dicoba ya. Jadi kalau nggak nyoba memang nggak akan bisa mungkin ya. Jadi silakan kalian coba. Kalau ada masalah silakan tanyakan. Kita bahas bareng-bareng. Ada yang sudah coba? Oke ya. Nggak ada masalah ya. Insya Allah belum, Pak. Sangat membantu sepertinya kalau menurut saya ya, schedule ini. Cuma memang seperti yang saya bilang tadi ya, RAB ini bagian yang apa ya? Yang males ya, arsitek tuh males ngurusin RAB. Bisa dia sewa anak ini SMK gitu ya, lulusan SMK gitu, atau ya D3 gitu ya anaknya. Emang jabatan-jabatan itu muncul nantinya. Pak, maaf motong. Sebelum saya lupa, saya mau nanya Pak, kalau di luar kelas ada asistensi nggak ya Pak? Silakan kalau mau. Saya sih ini ya, full hidupku untuk kalian. Yes. Jadi ya boleh, silakan kalau kalian mau minta asistensi. Ya deh ya. Ya, Pak. Ya. Awas sih lo. Bapak. Ini sih ya, kalau di ITS nggak ada ini ya, teaching assistant ya. Iya, nggak ada. Nggak ada ya. Oh. Asisten dosen gitu kan ya, Pak? Iya. Asisten kelas ya, bukan asisten dosen, asisten kelas. Jadi dia sama statusnya mahasiswa juga, tapi biasanya mahasiswa tingkat atas gitu, yang dia dapat part time gitu ya. Komting apa? Komting ketua kelasnya gitu, Pak. Ketua kelas. Komting apa? Kelas punya ketua sendiri gitu yang biasanya kebantu ngehubungin dosennya. Oh, kalau itu kan ketua kelas ya beda lagi ya. Ya kalau ini biasanya kalau pengalaman saya di luar negeri itu kita ada namanya TA ya, teaching assistant, itu diambil dari mahasiswa juga, tapi mahasiswa tingkat atas yang sudah pernah mengambil kelas ini. Misalkan tahun depan saya butuh teaching assistant gitu ya, saya minta salah satu dari kalian, misalkan Niko gitu ya, kamu mau nggak jadi teaching assistant gitu, 1 orang atau 2 orang gitu. Oke Pak, saya apply teaching assistant gitu. Itu dapat kamu upah gitu ya, per jam berapa gitu ya, lumayan itu kalau di luar negeri ya. Jadi kalau ada misalkan asistensi yang lebih teknis gitu ya, lebih yang hal-hal yang sesama mahasiswa bisa gitu, itu bisa asistensi gitu. Tapi karena nggak ada ya udah saya aja nggak apa-apa. Silakan kalau mau asistensi, tinggal WA aja kok, santai aja. Ada kan nomor WA saya? Ada, Pak. Ya. Kalaupun nggak bisa, paling saya bilang nggak bisa. Oke, ada lagi pertanyaan? Lancar ya. Saya rasa nggak terlalu sulit sih untuk RAB ini. Memang dia butuh waktu aja ya. Makanya ada dua pertemuan mungkin perkiraan saya itu ya. Jadi ada karena ini ya mendetil ya RAB-nya sampai RAB pondasi gitu ya. Kalau ini kan belum nyampe struktural ya, pondasinya belum saya masukkan ya. Pondasi volumenya gimana gitu ya. Jadi pembuatan model kalian harus detail ya. Serius Pak, sampai pondasi? Iya dong. Namanya juga RAB seluruhnya kan.
Ini saya belum buat ini. Ini karena ini masih arsitektural ya. Fondasi sloofnya seperti apa ya? Unstamping ya. Kalau Indonesia masih pakai struktur zaman Bahala ya, zaman Belanda ya. Itulah kadang kesedihannya di situ tuh. Banyak sekali lulusan arsitektur kita ya, berapa doktor, berapa master ya. Tapi di lapangan masih pakai konvensional ya, maksudnya ilmu membangun kita masih kurang berkembang itu. Mungkin harus muncul ide-ide dari teman-teman ini ya. Dari saya juga ya, saya juga di usia yang sebenarnya bisa berkontribusi ya. Makanya saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia ya. Gitu. Pak Didit mau tanya. Ya, monggo. Siapa lagi? Nggak usah. Ya. Mau nanya Pak, kan tadi Bapak udah mencontohkan lantai ya Pak, yang memang benar-benar itu literally bidang. Bidang. Pak, betul. Berbicara luasan. Tapi kalau misalkan, ini saya masih ini sih Pak, masih membingungkan cara perhitungan RAB, tapi dia kayak konstruksi yang baja, menggunakan baja Pak. Karena kalau bisa kita lihat itu kan istilahnya dari garis membentuk sebuah ruang ya Pak. Nah, itu perhitungannya gimana Pak? Dan mungkin lebih ke volume sih Pak saya perhitungannya. Terima kasih Pak. Baja tapi volume. Iya, jadi kayak baja itu kan memiliki ukuran ya Pak, dimensi. Dan setiap baja juga memiliki volume-volume yang berbeda. Iya, gimana perhitungan dalam RAB-nya sehingga kita bisa mengalihkan itu dengan harga satuan. Gini, kalau baja pada umumnya dihitungnya adalah dari jenis bajanya dan panjang gitu ya. Jadi jarang sekali RAB itu ngambil baja dari volume salsa. Jadi kan kita punya ya tadi ya. Misalkan contoh pekerjaan mana tadi ya. Di sini sih nggak ada ya. Di sini sih nggak ada ya. Atap pun pakai. Biasanya itu di rangka plafon sih Pak. Kan biasanya pakai ini kan. Kanal C dan lain sebagainya. Plafon pun dia nggak pakai ini, nggak pakai meter kubik biasanya. Jadi ini tuh RAB ini benar-benar dari apa ya? Dari harga pasaran gitu, salsa. Jadi kamu harus bisa menerjemahkan desain kamu ke berapa banyak, berapa panjang gitu ya, berapa panjang baja yang kamu butuhkan gitu ya. Bayang nggak? Berapa panjang besi holo misalkan, berapa panjang balok misalkan yang kamu butuhkan. Nah, itu kaitannya dengan harga satuan per meternya. Nantinya yang kamu perlu masukkan adalah per meternya, harga per meternya gitu. Jadi dari situ baru ketahuan RAB-nya. Gitu salsa. Kalau itu berupa volume, artinya kamu harus tahu dari suppliernya informasi itu gitu, informasi harga baja per meter kubik. Kalau kamu punya informasi itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Gitu Salsa. Gimana? Punya nggak informasi itu? Kalau informasi itu sih enggak ya, tapi kebanyakan emang pas kemarin saya juga tidak menghitung itu sih Pak RAB yang itu di bagian itu karena itu dikerjain sama yang lain. Iya, tapi kalau misalkan penggambarannya mungkin kalau agak lebih mudah ya Pak, karena kita hanya menghitung kelipatan dari potongan bajanya nggak sih Pak di pasarannya? Iya. Kamu ke KP kemarin ngurusin proyek apa? Boleh di-share. Maksudnya proyek apa Pak? Rumah sakit ya tadi ya. Rumah sakit pakai baja juga atapnya.
itu dibagi-bagikan Pak. Maksudnya ada bagi-bagiannya. Nah, kebetulan saya kemarin menangani bagian lantai keramik sama dinding kamar mandi. Ya. Plafon juga sih Pak, tapi plafon enggak semua lantai. Karena ada 9 lantai Pak, kalau saya tangani semua bisa setahun saya Pak di sana. Ya kalau dibayarin mah apa-apa. Manual soalnya Pak. Manual ya. Iya. Iya Pak. Ya, terima kasih Salsa. Mungkin bisa di-share pengalamannya di sini sama teman-teman. Gimana pengalaman KP-nya? Apakah isinya orang-orang tua gitu? Karena kalau di pemerintahan bisa gitu ya. Kalau di pemerintahan biasanya gimana Salsa? Silakan. Oh ya, kebetulan saya KP sama teman saya juga sih Pak, dia anak arsitek juga tapi enggak masuk di kelas BIM ini. Berdua, terus emang rata-rata emang udah fresh graduate juga, dan ya rencananya kayak siapa tuh Khairul, ya udah lo tahu nggak sih nih? Terus apa ya Pak? Maksudnya banyak banget sih Pak pengalaman proyek yang bisa dibilang kalau misalkan kita mendesain kan biasanya mendesain kayak gini ya asal desain aja gitu loh, yang penting estetika, mempertimbangkan estetika dan mempertimbangkan fungsi dan lain sebagainya. Tapi kalau di KP tuh kita melihat wah ini dikerjainnya gimana, kayak misalkan fasad. Kemarin saya juga sempat menganalisa fasad kan Pak, karena kebetulan juga bangunannya udah ada fasadnya, tapi karena berhubung fasadnya itu konstruksinya udah rusak, karena ini sebelumnya bangunannya udah lama mangkrak ya Pak, udah pernah terbangun, banyak yang rusak sehingga gitu ya, kayak rekonstruksi. Iya Pak. Nah, banyak yang rusak sehingga banyak juga struktur-struktur yang harus diganti. Nah, terus di fasad itu biasanya kan kita arsitek hanya mempertimbangkan estetika ya kan di bagian eksterior doang, tapi interior itu antara sambungan dengan struktur utama dengan struktur fasadnya itu banyak yang tidak mempertimbangkan itu. Nah, kontraktor harus memutar otak lagi kayak gitu, Pak. Oh, gitu. Betul. Sama ini juga apa yang kita tahu kayak pemberian material itu sangat ini sih Pak, tricky juga ya kalau menurut saya Pak, karena banyak yang keganti materialnya karena tidak tahu bagaimana sistem pemasangan dan lain sebagainya. Itu yang rencana arsiteknya sih kayaknya enggak. Betul ya. Iya Pak. Betul sekali. Ya, itu saya juga pernah mengalami ya itu ya, artinya pas saya lulus itu desainnya yang spektakular gitu ya, tapi ketika saya KP di waktu itu Pandu Persada Pak ya, jadi kebetulan saya dapatnya arsitek utama yang menangani proyek-proyek pemerintah gitu ya. Nah, you know lah proyek pemerintah kan yang macam rumah sakit, macam sekolah, kantor gitu ya, markas polisi, markas TNI seperti itu yang apa ya, yang ya aku nggak bilang itu boring sih, tapi ya itu apa yang diutamakan struktur lah, diutamakan kekuatan, diutamakan selesai, diutamakan apa namanya, cukup gitu ya, budgetnya cukup gitu ya. Nah, gimana gitu kita mensiasati ide kita gitu, gimana kalau kita diminta gitu. Kebetulan waktu itu saya arsiteknya lumayan ini ya, kebetulan arsiteknya ini ya lulusan ITS waktu itu, namanya Pak Permadi, udah senior sekali dia. Saya belajar banyak dari beliau ya, walaupun memang proyeknya membosankan gitu ya, tapi beliau mempercayakan ini ya, kadang mempercayakan di awal-awal dia memang strict sama desain dia ya, tapi lama-lama kita kayak apa ya, kayak udah tahu gitu loh, udah tahu pola dia kalau buat bangunan tuh mesti kayak gini dulu, kayak kolomnya dulu, kayak jendelanya masuk ke dalam seperti itu dan lain-lain. Itu lama-lama justru kita bisa menyelipkan pemikiran kita di situ gitu. Jadi kayak Pak ini proporsinya kurang enak nih Pak, kayaknya Pak kayak ubah dikit seperti ini gitu. Pak ini bahannya kayaknya bagusan gelap gitu. Oh iya ya Mas ya.
Bagusnya gitu ya, Pak. Pas awal-awal saya dibantai itu, kamu bikin ini apa, miringnya berapa ini, jarak antar plafon berapa ini, karena baru lulus kan ya, baru lulus, pengetahuan itu memang masih kurang ya, artinya ya ada gitu pas kelas tuh ada gitu, tapi namanya mahasiswa kan mesti nggak dengerin lah, fokus sama yang lain lah gitu ya, mikirin gebetan lah, nggak jelas gitu ya. Jadi ya pas prakteknya kita lupa semua gitu ya. Nah, belajar benerannya itu justru memang pas KP, pas setelah kuliah gitu ya. Baru di situ. Tapi secara nggak sadar gitu ya, kalian menggunakan teori-teori yang kalian sudah serap gitu ya pas kalian kuliah gitu ya. Jadi ya perbanyak lah ya, perbanyak teori-teori sebanyak-banyaknya semumpung kalian masih kuliah. Jadi nanti ketika keluar gitu, itu akan otomatis gitu. Kalian bisa diminta mendesain rumah sakit gitu. Otomatis teori yang muncul adalah teori struktur jalan, teori proporsi jalan, teori misalkan sejarah arsitektur jalan gitu ya, teori apa, otomatis kerekam semua. Itu harus otomatis ya. Jadi kalian nggak akan sempat lagi buka-buka buku pas kerja, itu nggak akan sempat. Bentar Pak, saya mau pakai teorinya less is more. Ntar saya buka dulu. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Jadi ya mau pakai teorinya golden section, saya hitung dulu Pak. Jadi itu udah harus terekam gitu ya. Oh ini nggak enak proporsinya. Oh ini kurang panjang dikit. Oh ini panjangin dikit seperti ini, seperti itu. Itu yang emang harus dilatih ya ketika nanti KP. Seperti pengalaman saya, tantangannya seperti ini Pak. Gitu. Itu memang benar terjadi ya. Jadi saya rasa kalian harus mengalami itu ya. Di sini KP wajib nggak ya kalau di ITS? Enggak kayaknya, Pak. Enggak ya? Iya. Kalau udah ini apa, ambil 3 matkul, gimana sih? Iya deh. Ya benar, Ci. Kalau udah ambil 3 mata kuliah pilihan, Pak, kan KP itu mata kuliah pilihan juga. Kalau udah, sebenarnya bisa diambil, tapi bisa juga enggak. Tapi kalau diambil itu malah memperbesar pembagi dari apa namanya? SKS. Ya, SKS. Jadi ini ya, malah takut jeblok ya nilainya. Iya Pak, biasanya kayak gitu. Tapi saya menyarankan ya, kalian KP deh, bagus. Apa itu sangat apa ya, selain membuka itu tadi yang saya bilang relasi dengan dunia luar gitu ya, kalian tuh tahu gitu apa sih sebenarnya yang kurang gitu, apa sih sebenarnya yang kurang dari diri saya gitu sebelum kalian lulus gitu ya. Karena kalau lulus langsung kerja ya nggak apa-apa sebenarnya, lulus langsung kerja nggak apa-apa, cuman kalian pasti akan mengalami masa-masa shock gitu ya. Kok kayak gini, nggak seperti yang aku bayangkan gitu. Gitu. Kayak aduh kerjanya males banget, orang-orang menyerahkan semua pekerjaan ke gue gitu misalkan. itu bakal ada. Bakal ada. Anak baru biasanya dikasih kerjaan aja gitu. Atau misalkan dikasih kerjaan nggak penting gitu, misalkan kayak kompetisi apa gitu. Ya nggak apa-apa, lakukan itu sebaik-baiknya ya. Lakukan itu dengan wow gitu ya. Karena itu nama baik kampus, nama baik kalian, nama baik alumni gitu ya, ada di pundak kalian ya. Gitu. Jadi silahkan kalian bekerja semaksimal mungkin ya sewaktu KP itu ya. Walaupun memang akhirnya yang akan merepotkan ini sih macam laporan KP. Tapi saya rasa laporan KP selama kalian dokumentasikan dengan baik, aman lah. Ya ini misalkan ada contoh baja nih. Jadi kalau baja itu biasanya kilogram per meter ya. Kilogram per meter. Jadi memang kamu harus tahu berapa panjang
baja atau besi yang kalian butuhkan gitu ya, dan harga per meternya gitu ya, harga per meternya. Ini saya sambil lihat-lihat baja ya. Mungkin ada situasi khusus di mana itu memerlukan kubik ya, berapa kubik yang diperlukan, itu tinggal dikalikan aja sebenarnya kalau bicara tentang volume ya, berapa meter dan berapa besaran bajanya. Ketika itu kita tahu ya bisa saja gitu. Dan kalau di Revit gitu bisa saja di awal kalian buat yang volume baja struktur bajanya kan ada kan ya pilihannya di Revit yang langsung ke steel gitu ya, steel gitu. Itu ketika kalian klik di propertiesnya keluar semua dia akan keluar semua si volumenya berapa gitu ya, itu otomatis ya. Jadi bisa aja kalian pakai yang volumenya selama kalian tahu harga per kubiknya gitu ya. Itu yang perlu ditambahkan. Sayangnya informasi itu memang itu informasi penunjang ya, jadi bukan informasi yang saklek yang ada di Revit ya. Jadi kita nggak bisa, itu harus kita yang mengisikan gitu. Oke, ada lagi yang mau share? Udahkah? Amankah? Aman ya. Minggu depan kita masih satu pertemuan. Saya harap minggu depan ini ya sudah mulai kelihatan ya. Saya mau cek satu-satu ya, biar kelihatan kesulitannya di mana. Kadang kalau kalian nggak ditanya itu suka nggak ngaku gitu kesulitannya di mana. Oke. Permisi Pak. Ya, silakan. Siapa? Mufti Hasan. Hasan. Mau share dikit Pak. Ini Pak, tapi nggak nyambung nggak sih, nggak tahu ya. Ya. Mau buat lahan, tapi bingung caranya gimana gitu. Ini mau share yang tugas kemarin tuh progresnya. Boleh. Nah ini. Gimana? Ini buat lahan ini sebenarnya ini tuh pakai set Pak ya. Jadi kita buat keset gini. Terus nanti milik ke Meshing and Site. Terus nanti topo surface. Mau kamu surface. Terus? Tapi kan kita ceritanya dia datar gitu Pak. Kalau ini kan ini khusus buat yang berundak-undak gitu, ya berkontur. Iya. Kalau ada yang buat datar doang gitu ada nggak Pak? Ya, kalau topo surface memang dia khusus untuk yang berkontur ya. Jadi kalau memang lahan kamu di perkotaan atau di kavling rumah yang sudah rata, gitu, ya memang nggak perlu kamu pakai topo surface. Gitu. Kamu tinggal pakai, ya bisa aja itu ya. Kalau ini berkaitan dengan RAB, ya kamu harus membuat lantai, gitu ya. Lantai di bawah bangunan dan pondasi ya, mau nggak mau. Nah sedangkan untuk site-nya kalau mau rata aja ya silakan, misalkan mau rumput atau apa ya nggak masalah gitu ya, gitu. Gimana? Berarti kalau rumput aja kita tetap pakai topo surface tuh ya Pak ya. Kalau mau dimasukin RAB itu baru dibuat lantai. Topo surface boleh, mau floor biasa juga boleh. Gitu. Oh, floor biasa juga. Floor bisa boleh, tapi memang kalau mau di RAB-in gitu, ya floor yang itu dikecualikan saja, nggak usah dimasukkan ke hitungan gitu ya, karena itu udah katakan itu potensi lahan yang sudah ada gitu, jadi nggak perlu pekerjaan apa ya istilahnya, pekerjaan perataan tanah itu nggak perlu gitu ya, asumsinya seperti itu. Kecuali memang bangunan kamu pengen bangunannya lebih menarik gitu, ada di side miring gitu misalkan, karena side miring itu kan sebenarnya keunggulan ya, artinya kalau kamu lihat villa-villa gitu kan,
dia menggantung di gunung gitu misalkan, menghadap ke arah tebing gitu, ke arah hills gitu, apa perbukitan gitu, sebenarnya desainnya lebih apa ya, lebih berstage-stage gitu kan, kebayangkan potongannya jadi macem-macem kan. Nah itu jadi suatu keunggulan sebenarnya daripada dengan tanah yang datar gitu ya. Tapi memang kalau tugas kamu ngambil dari apa, PA? Iya Pak, ini PA yang dulu. Ya karena Mau ya. Ya dari PA mungkin waktu itu kamu belum terlalu berpikir lahan berkontur gitu misalkan. Ya soalnya dulu memang setnya milih beneran di itu Pak. Di perumahan gitu Pak semuanya. Ya kalau perumahan rata kan ya. Mm-mm. Atau misalkan kamu inilah apa, tambahkan kebun gitu ya. Karena site-nya kan bisa apa, imitasi ya, apa kamu asumsikan saja gitu. Jadi nggak harus kotak ini, nggak masalah gitu ya. Site-nya misalkan agak meruncing kemana gitu, agak miring kemana. Jadi kamu punya ruang luar gitu. Jadi kamu bisa main-main di situ, buat rem atau buat taman atau amfiteater kecil gitu kan. Bisa aja kan. Atau kolam renang gitu ya. Silakan di sekreatif mungkin aja gitu ya. Sambil dimasukkan inilah apa, impian-impian kalian gitu lah. Jangan terlalu kaku dengan tugas ya. Nanti ya. Tugas itu hanya pengantar kok ya. Tugas itu sebenarnya yang paling ahli ya kalian gitu ya. Jadi saya harap hasilnya bisa kreatif ya. Entah itu tambahin pohon, entah itu tambahin tempat bermain gitu ya, ada perbedaan ketinggian gitu kan, jadi ya lebih lebih apa ya, lebih menantang gitu ya. Misalkan kamu ini coba di zoom out bisa nggak, belakang bisa, nah gitu ya. Oke, atau ini deh apa, dari south view dari selatan, south view ya. Nah ini kan model seperti ini bisanya kamu bisa nyalain annotate Kak? Annotate di zoom-nya, zoom. Udah Pak. Udah ya. Nah, misalkan nih bentuk atap seperti ini tuh identik dengan bentuk lahan yang seperti ini sih kadang. Misalkan ya nggak perlu 3 meter lah ini ya. Misalkan lahannya perbedaan ketinggiannya gini. Ini. Nah, jadi ada ruangan menarik di sini ya. Ada ruangan agak setengah semi basement gitu ya. Bayang nggak? Ada semi basement di sini gitu. Kemudian aku nggak tahu sih ini desain kamu seperti gimana. Cuman bayangannya seperti itu si Hasan ya. Misalkan di sini baru ada pepohonan gitu. Karena jadi apa ya? Kalau kita punya lahan miring itu ada keunggulan memang ya, apa, ada misalkan parkingnya kamu ubah dikit gitu, saya mau sebenarnya entrance-nya awal di sini Pak gitu, ya udah entrance-nya saya ubah sini aja gitu, misalkan saya panjangin ke sini gitu, jadi potongannya lebih menarik gitu, lebih menantang gitu ya. Nah, misalkan mobilnya di sini gitu ya, mobilnya di sini dan lain-lain. Gitu Hasan. Ya. Atau misalkan mau lebih ekstrim lagi, atapnya kamu ekstrimin. Kan udah belajar itu apa? Kemarin meshing ya. Udah belajar meshing kan? Udah belajar meshing nih, misalkan nih, saya hapus nih. Saya mau iseng Pak, bikin atap yang kayak gini Pak, misalkan. Ini ini garis lurusnya ini. sorry. Misalkan mau kayak Le Corbusier Pak, gini misalkan.
gini ya, why not gitu kan. Baru dari sini saya tarik ke sini itu Pak, ya, saya miringin ke sini gitu ya, silakan di otak atik nggak apa-apa gitu ya. Ya, terus jendelanya saya mau pakai mulion Pak gitu ya. Si dia ngikutin ini aja gitu, misalkan memanjang segini jendela semua gitu. Why not gitu ya, macam ya. Artinya kalian nggak perlu bekerja terlalu banyak di apa ya, di mengubah denah dan lain-lain gitu, tapi bisa mengeksplorasi ke fasad gitu ya. Misalkan. Beda kan udah Hasan? Apa ekspresinya? Ya. Ya. Ya itu main-main aja lah. Yang kemarin masih jiplak dulu Pak, biar ya, gimana betul. ntar di olah-olahnya mungkin di sini ntar. Kumaha oke. Iya, nuhun. Kamu tinggal di mana? Sekarang Pak, kalau sekarang di Surabaya. Ini di sampingan. Iya. Oke, silakan dilanjut. Iya Ada Pak. lagi pertanyaan? Gak apa-apa? Aman? Aman. Oke. Pak. Yuk. Oke ya, ada lagi yang lain? Ya, saya sambil absen ya. Itu di absen ya. Silakan ya kalau ada masukan, Pak, kelasnya mau model gini aja dong Pak, atau model saya males Pak kelas gitu, bikinin YouTube aja Pak. Gitu. Akan ada masukan, silakan, saya terbuka. Akbar Bayu Wisesa hadir? Akbar nggak hadir ya? Akbar kemana ya? Kayaknya udah sering nggak hadir ya. Pindah kampus jangan-jangan? Nggak. Nggak ada yang tahu ya. Maulana Khanidar. Hadir? Nggak ada juga. Oke. Ahmad Raihan. Hadir Pak. Oke. Oh. Ya Pak. Oh, Maulana hadir. Ya, saya Maulana. Ya. Hadir ya. Indira Julia. Hadir tadi ya kayaknya. Yo. Emma Trikurnia. Emma Trikurnia enggak hadir ya. Muhammad Nur Guntang Usfar Lauza. Hadir Pak. Hadir. Oke, thank you. Arabella Tahlula Kurice. Arabella kayak tadi lihat ya. Enggak gitu? Oh, ada nih. Arabella. Tes. Mosh. Enggak ada ya. Seven Dion. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Mufti Hasan Alabana. Mufti tadi kayak ada ya. Yuk. Afa'a Laila Nur Amardatillah. Afa'a hari ini nggak ada ya. Lusilowati Siti Mundiroh. Lusilowati hadir ya. Oke. Nicholas Troy Putra Herianto.
Iya, Pak. Ayah kamu Herianto ya namanya? Iya, Pak. Salam ya buat Pak Herianto. Kemudian Hajar Al-Mulhimah Al-Mauhubah. Hajar. Hadir, Pak. Hadir, oke. Ahnaf. Hadir, Pak. Angelika Atalia Henlianto. Hadir, Pak. Oke. Yasmin Candias. Hadir, Pak. Hadir. Ardasari Syahputri Hidayat. Hadir, Pak. Hadir ya. Filemon Niko Widiatma. Filemon Niko nggak ada. Hertian Yusuf Febriadi. Hadir, Pak. Yang hadir. Muhammad Ifrin Deliviano. Muhammad Ifrin. Hadir, Pak. Antonio Vicky Mukti hadir ya. Tadi ya. Hadir, Pak. Ini enggak hadir ya. Arabella, halo. Arabella, halo. Oke. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri hari ini. Silahkan kalau ingin berkonsultasi atau ya saya terbuka kok, nggak harus tentang kelas juga. Pak, saya ada kesulitan keuangan, ya itu beda lagi ya. Ya nggak apa-apa, bilang aja nggak apa. Saya nanti bilang ke departemen mungkin biar diberikan tunjangan. Ya, I will do what I can do ya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan kegiatan. Sampai jumpa minggu depan. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Akhir ya.